Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan channel saya. Nah, pada video kali ini kita akan coba lakukan tutorial ya, cara pengisian tabel 5C2, yaitu rasio kelulusan tepat waktu dan rasio keberhasilan studi pada program sarjana atau diploma 4 atau sarjana terapan. Nah, ini tabel dari LKPT ya. Tabel LKPT, di mana di sini ada tabel 5C2 tentang rasio kelulusan tepat waktu dan rasio keberhasilan studi. Nah, saya akan contohkan yang saja, ya, khususnya yang program sarjana. Nah, nanti tabel-tabel yang lain bisa diisi dengan cara yang mirip dengan penjelasan yang akan saya berikan di dalam pengisian tabel yang ini. Nah, tabel ini sering disebut sebagai tabel cohort untuk jumlah mahasiswa yang berisi data time series ya dari tahun ke tahun, itu namanya tabel cohort. Oke, langsung saja kita akan jelaskan proses pengisian ya yang benar gitu ya dari tabel ini. Nah, di sini ada penjelasan mengenai tahun masuk ya, kolom tahun masuk. Kemudian ini jumlah mahasiswa per angkatan ya. Jadi ini mahasiswanya per angkatan. Di sini misalnya angkatan TS-6. Ini angkatan TS-5. Ini angkatan TS-4. Ini angkatan TS-3 dan seterusnya sampai TS gitu. Nah, kita tahu bahwa masa studi program sarjana maksimal kan 7 tahun. Maka di sini untuk TS-6 dia masa studinya juga 7 tahun ya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh. Nah, TS-6 ini kenapa diisi 7 tahun? Ya, karena TS-6 ini akan dipakai untuk menghitung ya keberhasilan studi, atau kebalikannya adalah jumlah atau persentase mahasiswa yang DO. Nah, ini di baris TS-6. Ya, artinya bahwa ketika dia sudah berada di tahun ke-7 di sini, kemudian dia masih ya ada, artinya dia masih terdaftar sebagai mahasiswa, maka artinya dia nanti akan kena DO gitu, karena tidak ada lagi peluang dia untuk nambah studi ya, nambah masa studi di sini. Gitu. Nah, inilah yang dipakai nanti untuk menghitung persentase keberhasilan studi, atau sebaliknya akan bisa dapat digunakan untuk menghitung persentase mahasiswa yang DO. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di kolom 9 ini namanya kolom jumlah lulusan ya sampai dengan akhir TS. Nah, sampai di sini nanti. Jadi jumlah lulusan dalam satu angkatan ya ini sampai akhir TS. Di sini ada berapa, tulis di sini jumlah lulusannya. Angkatan TS-5 juga ya, di sini ada lulusan sampai akhir TS, ini dijumlahkan di sini. Kemudian TS-4. Kemudian TS-3. Kenapa di sini tidak ada TS-2? Karena di sini usianya baru 3 tahun. Ya, dia sampai di sini baru usia 3 tahun, jadi belum ada yang lulus. Mana buktinya 3 tahun? Nah, ini warna kuningnya ada 3. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Nah, 3 tahun kan tidak mungkin sarjana lulus 3 tahun. Sehingga di sini tidak perlu diisi. Apalagi yang angkatan TS-1. Ya, baru 2 tahun dia. Apalagi yang angkatan TS. Jadi makanya di sini nggak usah diisi jumlah lulusannya. Yang bisa diisi itu yang 4 baris pertama, yaitu angkatan TS-6, angkatan TS-5, angkatan TS-4, dan angkatan TS-3. Karena di sini untuk TS-3 kita lihat di sini usia kuliahnya 1 tahun, di sini 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, di sini diharapkan sudah ada yang lulus. Nah, seperti itu. Makanya ini bisa diisi gitu. Oke, kita sekarang langsung
memberi contoh ya cara mengisinya bagaimana. Oke, misalnya angkatan TS-6 itu sebuah program studi atau perguruan tinggi untuk seluruh program sarjana itu misalnya menerima 100 mahasiswa seperti ini ya. Nah, kemudian pada studi di tahun kedua masih bertahan 100 mahasiswa gitu. Nah, pada tahun ketiga ternyata ada 1 mahasiswa yang keluar. Nah, keluar ini juga masuk kategori DO. Sehingga sisanya 99. Nah, seperti itu. Begitu tahun keempat di sini, dari 99 mahasiswa lulus separohnya. Katakanlah lulus 50. Ya, lulus 50. Maka 99 ini dikurangi yang lulus, dikurangi 50, ya. Yaitu sisanya tertulis di sini 49. Oke, jadi yang ditulis di sini adalah yang masih menjadi mahasiswa, bukan yang lulus. Ingat, di sini lulus 50, saya tulis di sini lulusnya 50 untuk mempermudah mengingatnya. Ya, gitu. 50 ditambah 49 kan 99. Oke. Kita isi di kolom berikutnya. Dari 49 ini misalnya lulus 20 ya di TS-2. Artinya yang tersisa adalah 49 dikurangi 20. Jadi 29. Nah, begitu. Nah, yang lulus supaya mudah mengingat saya tulis di sini lulus 20. Oke. Nah, kemudian pada tahun berikutnya dari 29 ini lulus semuanya. Maka di sini sudah tidak ada lagi mahasiswa angkatan TS-6. Maka di sini saya kasih angka 0. Nah, yang lulus di sini saya catat di sini ya, yaitu sebanyak 29. Nah, pada sel selanjutnya ya tetap ini 0 karena sudah lulus semuanya. Gitu. Pertanyaannya adalah berapakah ya kolom 9 ini diisi untuk tabel baris TS-6? Jawabannya adalah jumlahan dari ini. Nah, makanya saya tulis supaya nanti tidak lupa. Nah, total yang lulus ini tinggal menjumlahkan dari 3 angka di sini, yaitu 50 tambah 20, itu 70. 70 tambah 29, itu adalah 99. Sehingga di sini saya tulis 99. Nah, seperti itu caranya, ya. Nah, ini bisa kita hapus sekarang karena sudah dituliskan total yang lulus di sini. Oke, ini cara pengisian untuk TS-6. Apakah untuk mengisi baris TS-5 sampai TS-3 prinsipnya sama? Prinsipnya sama ya. Hanya saja kalau di TS-2 sampai TS ini tidak ada pengurangan karena belum ada lulusan. Ya, kalaupun berkurang itu berkurang karena mahasiswanya keluar atau DO begitu. Selanjutnya kita beri contoh untuk mengisi TS-5 ini. Misalkan perguruan tinggi ini pada TS-5 menerima mahasiswa baru sebanyak 200. Nah, gitu. Ya, pada tahun berikutnya masih bertahan 200. Pada tahun ketiga masih bertahan 200, belum ada yang lulus, belum ada yang DO. Nah, baru pada tahun keempat ini sudah ada yang lulus. Misalnya 50% ya dari jumlah yang diterima. Kenapa 50%? Ya, 50% itu standar BAN PT. Ya, standar BAN PT agar dapat skor 4 itu lulus tepat waktunya, yaitu di tahun keempat itu minimal 50%. Nah, gitu. Kalau lulus 50% berarti kan 100, ya. Maka yang lulus di sini 100. Saya tulis di bawah dulu. Nah, yang tersisa dari 200 lulus 100, ya 100 di sini. Nah, begitu. Nah, pada tahun berikutnya dari 100 orang ini sudah lulus 75 orang. Nah, 75 saya tulis di bawah. Maka sisanya dari 100 dikurangi 75 adalah di sini tersisa 25.
Oke. Nah, dari 25 ini ternyata lulus 20. Ya, tulis di sini 20. Maka yang tersisa di sini adalah 5. Kenapa? Karena 25 dikurangi yang lulus 20. Nah, sekarang untuk sel terakhir ini jumlah lulusannya teman-teman tinggal menjumlahkan ini. Ya, kita blok tiga-tiganya, kita cek di bagian bawah kanan ini, sumnya adalah, artinya jumlahnya adalah 195. Nah, seperti itu. Oke, contoh lagi, misalkan nerima 300. Misalnya masih bertahan 300 di tahun kedua. Ada yang DO misalkan 5 di tahun ketiga, berarti tinggal 295. Nah, di tahun keempat sudah mulai ada yang lulus, misalkan separohnya, lulus 150. Nah, ini hapus dulu ya. Lulus 150, itu, maka 295 dikurangi 150, yang tersisa adalah 145. Nah, kita tulis tangan aja, 145 gitu ya. Nah, dari 145 di tahun berikutnya lulus 100. Tulis di sini 100. Ini misal. Nah, maka yang tersisa di sini 45. Oke. Karena 145 dikurangi 100 jadi 45. Berapa sel terakhir? Ya tinggal jumlah ini. Totalnya di sini ya 250. Tulis di sini. Oke. Ya. Baris TS-3, misalkan nerima 400. Masih bertahan 400. Ya. Kemudian ada yang DO misalnya 3, berarti 397. Nah, ini tahun keempat seharusnya ada yang lulus 50% ya, standar BAN PT agar dapat skor 4. 50% dari 400 adalah 200, ya katakanlah lulus 205 gitu ya, 205. Maka 400 dikurangi 205, sisanya di sini 195. Gitu. Nah, kemudian di sini lulus berapa? Diambilkan dari sini, yaitu 205. Nah, caranya seperti ini. Misalkan di sini 500 untuk angkatan TS-2, kemudian masih sama di tahun berikutnya, belum ada pengurangan maupun yang lulus, ya makanya ditulis sama. Kemudian di sini 600, ya juga sama 600. Kalau belum ada yang DO. Oh Pak, ada yang DO di tahun kedua 10, ya tinggal berarti 590. Seperti itu. Di TS menerima 700 misalnya. Oke, sudah lengkap. Ini cara pengisiannya, ya. Nah, sekarang apa sih yang dinilai dari tabel ini? Ada dua ya, teman-teman ya. Satu adalah keberhasilan studi. Oke. Kemudian yang kedua, kelulusan tepat waktu. Nah, gini. Nah, dari mana data yang dipakai untuk menghitung keberhasilan studi? Sebagaimana yang tadi awal saya jelaskan dari TS-6. Ya, cara menghitungnya adalah dari jumlah lulusan dibagi dengan ini, apa namanya, jumlah mahasiswa yang diterima. Itu. Ya, kita hitung 99 ini kita bagi dengan 100. Berarti 99%. Nah, kita klik tanda persen di sini. Artinya yang berhasil studi itu 99%. Yang gagal atau yang DO adalah 1%. Nah, kalau 99% ini artinya apa? Skornya sudah dapat 4. Ya, karena untuk dapat skor 4 itu di APT itu minimal persentase keberhasilan studinya adalah 85%. Artinya bahwa boleh ada yang DO, tetapi jangan lebih dari 15%. Ya, seperti itu. Artinya harus berhasil studinya, lulusnya itu 85% minimalnya. Nah, dari data ini, karena yang berhasil studinya itu sampai 99%, ya ini skornya sudah 4. Oke, ya. Nah, kemudian
Butir yang kedua yang dinilai dari tabel ini adalah kelulusan tepat waktu. Ya, berapa persen ya? Ban PT menetapkan kelulusan tepat waktu di APT, kita lihat di matrik. Nah, di sini di butir 50, teman-teman bisa lihat bahwa persentase kelulusan tepat waktu itu minimal 50%. Oke. Nah, sekarang kita hitung ya. Cara menghitung kelulusan tepat waktunya adalah di sini ya 205 ini ya yang lulus itu dibagi dengan yang diterima gitu. Ini kan lulus 4 tahun ya, lulus 4 tahun berarti 205 ini kita bagi dengan 400. Ketemunya 51. Kalau kita beri tanda persen artinya dia 51%. Nah, artinya berarti di atas skor minimal ya, di atas persentase minimal yaitu 50%, sehingga skornya di sini juga sudah dapat 4. Nah, itu ya teman-teman sekalian, cara mengisinya dan cara melakukan scoring sendiri. Nah, seperti itu. Baik, untuk video kali ini cukup dulu. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Thank you. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.